Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani Siregar dengan NIM 250420217. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar pendidikan agama Islam. Kalau kita lihat sekarang di era globalisasi ini, perubahan itu terjadi sangat cepat. Nilai-nilai dalam kehidupan juga ikut berubah. Bahkan kadang bisa membuat kita bingung menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, disinilah pentingnya pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Karena pendidikan itu bukan cuma soal belajar di kelas atau dapat nilai bagus, tapi juga tentang bagaimana kita membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan juga sebenarnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Artinya, kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja, tidak hanya di sekolah. Kalau ditanya, sebenarnya tujuan pendidikan Islam itu apa sih? Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga supaya kita bisa hidup bahagia bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Pendidikan Islam juga tidak hanya fokus ke otak atau kecerdasan saja, tapi mencakup semuanya, mulai dari akal, hati, jiwa sampai perilaku kita sehari-hari. Jadi, intinya pendidikan Islam itu ingin membentuk manusia yang seimbang, tidak hanya pintar, tapi juga punya akhlak yang baik. Dalam pendidikan Islam, ada 3 konsep penting yang sering dibahas, yaitu pertama, tarbiyah, yaitu proses membimbing dan mengembangkan manusia secara bertahap. Yang kedua, ada ta'lim, yaitu proses memberikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada ta'dib, yaitu pembentukan adab atau akhlak. Ketiga hal ini saling berkaitan, jadi kita tidak cukup hanya belajar ilmu saja, tapi juga harus punya adab dan terus berkembang menjadi lebih baik. Kalau kita bahas lebih dalam tentang tarbiyah, ternyata ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap manusia punya potensi atau fitrah sejak lahir. Yang kedua, pendidikan harus membantu mengembangkan keterampilan yang kita miliki. Yang ketiga, setiap orang punya bakat yang berbeda, jadi pendidikan juga harus menyesuaikan dengan bakat tersebut. Dan yang terakhir, proses pendidikan itu butuh kesabaran, tidak bisa instan, semua butuh waktu. Dalam Islam, manusia itu punya 3 potensi utama. Yang pertama, potensi untuk berbuat baik dan memberi manfaat bagi orang lain. Yang kedua, potensi untuk berbuat buruk atau merusak. Dan yang ketiga, potensi spiritual, yaitu hubungan kita dengan Allah. Nah, disinilah peran pendidikan sangat penting, yaitu mengarahkan potensi-potensi tersebut agar lebih condong ke arah yang baik. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan itu tidak boleh hanya dilihat dari nilai atau prestasi akademik saja. Yang lebih penting adalah bagaimana pendidikan bisa mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik. Beliau juga menekankan bahwa dasar pendidikan itu harus berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tujuan akhirnya adalah supaya manusia bisa mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, dengan memiliki akhlak yang mulia. Al-Ghazali juga menjelaskan ada 5 hal penting dalam pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan, yang kedua adalah guru atau pendidik, yang ketiga adalah murid atau siswa, yang keempat adalah kurikulum, dan yang kelima adalah lingkungan. Kelima hal ini saling berhubungan dan harus berjalan dengan baik supaya pendidikan bisa berhasil. Guru itu sebenarnya bukan cuma orang yang mengajar di kelas. Menurut Al-Ghazali, guru adalah teladan bagi siswa. Artinya, apa yang dilakukan guru, cara bicara, sikap, bahkan kebiasaan sehari-hari itu bisa ditiru oleh siswa. Makanya, peran guru itu sangat besar dalam membentuk karakter siswa. Guru yang ideal itu seperti apa sih? Yang pertama, harus dekat dengan Allah. Yang kedua, tidak hanya memberi teori, tapi juga memberi contoh nyata. Yang ketiga, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan siswa. Dan yang terakhir, memperlakukan siswa seperti anak sendiri. Kalau guru seperti ini, biasanya siswa juga akan lebih nyaman dan mudah belajar. Dari semua yang sudah dijelaskan, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam itu sangat menekankan akhlak sebagai tujuan utama. Selain itu, pendidikan juga harus mencakup semua aspek kehidupan, bukan hanya ilmu pengetahuan saja. Dan yang paling penting, semua unsur dalam pendidikan seperti guru, siswa, kurikulum, dan lingkungan harus saling mendukung.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.